لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قد قال تعالى في آياته الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما أخذتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وبركاته segenap jamaah terus sejauh bersobat khusus yang hadir kali pada malam ini yang sama tidak biasa kegiatan yang mudah dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur kepada kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam. Mari kita bersama dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berdoa. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan bacaan tajwid, nahwu dan sorofnya dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Yang malam ini kajian kita masih di dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Al-Baqarah 235 yang diawali dengan kalimat wala junaha alaikum bima aqadtum bihi min khitabatin nisa. Silakan dicari dan perhatikan dan kita tentu saja kali ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan asma membaca Al-Fatihah kebetulan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Terutama untuk dua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni, semoga disalat oleh Allah dan terima amal ibadahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majelis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita banyak umur yang disertai dengan sehat walafiat, hias dengan rezeki yang lebar, hati yang lapang, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara-saudara kita yang sudah menyelesaikan ibadah ini yang masih banyak yang belum pulang ke tanah air, alhamdulillah orang tua kita Haji Muslimun sudah alhamdulillah hadir bersama kita. Mudah-mudahan mereka diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah berkati wa'alaikum Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan diperhatikan ayat 235. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم
ilhad syafari bima aqwadtum. Lain lagi dengan firman kita ketemu huruf ba ikhfa syabab bihi min khitabatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadkhulunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa qawlan ma'rufa wa akibat adalah panjang, juga harus dibaca panjang. Iwat sebagai ukuran dari tanwin, karena yang kita lihat di atas fa itu adanya tanwin. Yang didengar bukan suara tanwin, bukan makrufan, tapi panjang. Panjang itu dapat ukuran dari tanwin, maka disebut iwat. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Di salah satu ayat yang tidak enak dibaca, yang enak sebenarnya bukan Ghafurun Halim, tetapi Ghafurun Rahim, yang enak. Wa'lamu anna Allaha Ghafurun Rahim. Itu enak. Tapi ini tidak boleh diganti Rahim, dan bukan kesalahan cara juga. Ini bertanda sedikit Ghafurun Halim, karena kalau di sini adanya Ghafurun Rahim, maka itu akan memecah jumlah lafaz Rahim yang ada di Al-Quran, sehingga jumlahnya tidak bisa dibagi dengan 19. Karena lafaz Rahim itu jumlahnya sudah diatur oleh Allah, bisa dibagi dengan 19 seluruh lafaz Rahim yang ada di Al-Quran. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تقبضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Siapa di antara bapak yang pernah mendengar kata-kata nikah mut'ah? Pernah dengar nikah mut'ah? Orang Bogor, orang Cianjur masih kenal dengan kata-kata nikah mut'ah. Kawin kontrak. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. Mohon jangan dikatakan menjadi fadl. Bukan dosa. Bacalah tanpa panggilan qalqalah wala tansawul fadla bainakum innallaha bima
تعملون بصير. Hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita baca pada malam ini. Silakan perhatikan sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitabatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا جناح عليكم فيما أمرتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ونصف ما فرضتم إلا أن يكون أو يكون الذي بيده عقدة
وأنه أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Kehidupan kita zaman sekarang ini sudah jauh banget dengan kaidah kita Allah, dengan ragu-ragu Al-Quran. Salah satu di antaranya kita ayat 230. Wala junaha alaikum, dan tidak berdosa kepada kalian wahai para laki-laki, bima untuk di dalam kata-kata kalian menyindir-nyindir menyindir dengan kata-kata bil khidmatin nisa'i, dari melamar seorang perempuan al-mutawafa'an hunna azwajahunna, yang ditinggal mati oleh suaminya bil iddati, dalam masa iddah. Secara hukum fikih, apabila ada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan iddahnya kemarin dijelaskan 4 bulan 10 hari. Dalam masa itu sebenarnya siapapun laki-lakinya tidak boleh mengatakan aku mau nikah dengan tidak boleh. Maka kalau tidak salah di dalam hukum fikih, di dalam kitab itu haram mengatakan aku mau nikahi kamu, tidak boleh. Yang diperbolehkan itu adalah al-tu, al-wahtu, nyindir-nyindir saja. Jangan ngomong-ngomong kawin, karena dia sedang berduka, karena dia sedang sedih, karena dia sedang menderita ditinggal suaminya. Maka yang diperbolehkan itu kalau insan masalah, seperti seorang budak mengatakan tadi nama dia, apa itu, nama jada itu, cukup mengatakan innaka la jamilah, kamu itu cantik banget. Itu cukup begitu. Jangan sedih, kamu itu cantik. Jangan kamu dong, jangan. Ini zaman sekarang kan jangan langsung diajak kamu. Itu gak boleh sebenarnya, dia lagi berduka, dia sedang tidak punya pilihan, sedang tidak punya ketentuan menentukan apa dan apa, karena dia sedang berduka. Malah diperbolehkan itu hanya innaka la jamilah, sebenarnya kamu cantik, innaka la jamilah, atau dengan kata-kata wa may yajid mislaka, saya tidak pernah menemukan wanita secantik kamu. Itu aja. Dengan mengatakan begitu, wanita itu punya insting. Laki-laki yang mengatakan begitu, dia tahu laki-laki itu berharap kepada dia. Gak perlu mengatakan alaqulu wa aidina. Perempuan itu tajam, laki-laki yang mencoba selingkuh dengan orang lain. Ini kita ingat bapak-bapak ini. Bapak-bapak kalau coba selingkuh dengan wanita lain, walaupun istri bapak belum menemukan fakta, belum menemukan data, belum menemukan bukti, tapi perasaan dia pasti sudah nyambung bahwa bapak selingkuh. Perempuan itu punya keistimewaan.
Kali lagi tidak mengatakan kawin, tidak mengatakan nikah, tidak mengatakan jual, tidak. Cuma bimbingin waktu, nyindir-nyindir saja. Atau lebih baik lagi kalian begitu, simpan saja rasa cinta kalian kepada janda tersebut di anfusikum, di dalam diri kalian, di anfusikum dikaji. Alim Allah, sebenarnya Allah sudah tahu. Anakum sataduruna, bahwa kalian akan mengatakan semua itu bil khidmati dengan lamaran, wala tasbiruna anhu wa abahalakum taqwi. Kalian tidak tahan, tidak sabar mempertahankan kata-kata sindiran tadi, maka Allah mengatakan Allah memperbolehkan lakum bagi kalian at-taqrid, hanya nyindir, jangan langsung nembak. Ini hukum kayak begini. Tapi faktanya kan banyak orang yang tinggal suaminya mati, belum 4 bulan sudah lagi. Bahkan ada beberapa kasus yang saya tahu, suaminya itu sakit parah, suaminya lagi stroke, istrinya kawin lagi dengan orang lain. Subhanallah. Ini makanya di Indonesia itu musibah bertubi-tubi, bencana seringkali datang karena manusianya sudah tidak taat kepada Allah. Di dalam Al-Quran diberikan Allah, jangankan kawin sama orang lain, dilamar saja belum boleh. Dilamar saja belum boleh. Jangankan dilamar, mengatakan kata-kata cinta saja dilarang. Walakinlah wahidun nasyara. Tapi kalian jangan menjadikan dulu kawin nikahan dengan wanita yang janda tadi illa an taqulu qawlan ma'rufan, kecuali kalian hanya mengatakan kata-kata yang bijak, ma'ruf syar'an bila taqlid wala mudari, dan wala ta'zimu dan nikah. Jangan sekali-kali belakang aku akan menikahimu jannah ayat alam akadihi atau yang lugal kita ajar sampai perempuan itu lepas dari tidaknya al-maktub minal tidak adalah ayat tahiyah, idahnya sudah selesai. Kalau idahnya sudah selesai, wa'lamu anallah ya'lamu wa fi anfusikum, Allah Maha tahu apa yang ada di hatimu minal azmi wa ghaib fahdaru, maka takutlah kepada Allah dengan akibatnya, karena Allah akan menyiksa kalian bila azamtum, apabila kalian mengatakan azam mau menikahi dia. Wa'lamu, dan ketahuilah anallah ghafurun, Allah Maha pengampun liman yahtaru, kepada orang yang takut kepada Allah. Halimun, Allah halis bitakhir bagi manusia dengan akhir dan siksa dari orang-orang yang sudah berhak menerima siksa. Itu persoalan janda. Jadi jangan dipotong ya. Jadi kedali ketika mereka jadi persoalan janda itu bisa kacau. Ustaz kau mengingatkan. La junaha alaikum in talaqtumun nisa. Tidak berdosa kepada kalian in talaqtumun nisa, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, wa malam tanassuhunna, selagi kalian tidak menyentuhnya, wa bi qiraatin, dan di dalam bacaan lain, bacaannya bukan malam tamassuhunna tetapi malam tamassuhunna. Apa bedanya? Kalau tadi tamassuhunna,
Kalau ini cuma subuhnya. Kenapa? Apa? Menyentuh. Sama menyentuh. Ini menyentuh. Kalau ini pengantin zaman dulu. Kalau ini pengantin zaman kini. Pengantin zaman dulu malam tamassuhunna, wanitanya takut sama suaminya sehingga dia pasif, tidak bergerak apa-apa, cuma suaminya saja yang pegang. Perempuannya tidak berani balas pegang. Hanya surga nulut, neraka katut. Hanya diam saja. Di zaman sekarang tamassuhunna udah dua-duanya aktif. Ini namanya bukan mutoa. Kalau itu mutoa, kota saling. Bahkan mungkin di zaman sekarang banyak wanita yang lebih aktif daripada laki-laki. Itu jadi umumnya. Kalau kalian menceraikan istri yang belum dijima oleh kalian, itu lahunna fariidhah, dan juga kalian tidak pernah menyerahkan mas kawin, mas daruriyah ailatat tab'atat, tidak berdosa alaikum bitolak zaman adamin masis, selama wanita itu tidak disentuh, walaupun bisi dikatakan dengan dosa, wala mahrin fatolihunna, maka ditolaklah perempuan tersebut, wa mati'uhunna, dan senangkanlah mereka. Bagi pengantin yang merasa kejebak dengan gambar di profilnya cantik, semok, derung, montok. Begitu langsung dilamar nikah, ternyata masya Allah. Tidur semalam suaminya bilang sama bapaknya, orang tuanya, kapok mah. Apa kapok? Ternyata gambar di profil itu bukan gambar dia, foto di profil itu bukan foto dia. Gunakan aja. Padahal belum tidur sama sekali, belum jima sama sekali. Maka mas kawin yang belum dibayar tidak usah dibayar, dan dia boleh menceraikan atau dikuburkan kalau orang merasa kecewa, dan perempuan juga selama belum ditiru sama suaminya, dia tidak punya hak. Kalau cerainya belum terjadi, dan itu tidak masalah. Tetapi mestinya wa mati'uhunna, berikanlah mut'ah. Nah, kata-kata mut'ah ini sebenarnya gandengannya bukan dengan nikah, tapi dengan tolak. Kalau ini tolak, ada mut'ah tolak, apa mut'ah mata, sesuatu yang menyenangkan bagi manusia itu disebut mut'ah. Maka berikanlah mut'ah aiqotuhunna, kasihlah oleh laki-laki perempuan tersebut ma'yatamata nabi, suatu perkara, suatu barang yang dia perempuan itu merasa senang dengan barang tersebut. Kasihlah sebagai hadiah jam tangan, HP, dan lain sebagainya, walaupun dia dicerai. Kan gara-gara itu untuk itu secara fisik, secara status, karena dia sudah nikah di KUA, kira-kira statusnya masih dari sampai janda. Walaupun dia sebenarnya sudah bisa. Janda saya gadis.
harus dikawal atau dia jangan. Belum apa-apa, maka karena kejadian dia tersebut kasih namun ayat yang terletak Nabi ala musyrik qadar bagi suaminya yang kaya Allah diberikan qadar, jadi ukuran kekayaannya tadi sesuai dengan hadiahnya. Hadiah orang kaya seberapa wa ala bukti bagi suaminya yang miskin atau rezeki sempit rezekinya qadar itu juga ukurannya beda. Yuridu anna ulana ila qadri zawjati, dan ini ukurannya, patokannya, kekayaan dan kemiskinan suaminya bukan kecantikan dan kejelekan istrinya. Walaupun mantan istrinya jelek, kalau mantan suaminya kaya, mestinya menerima hadiah besar. Sebaliknya, walaupun mantan istrinya jelek, sebaliknya walaupun mantan istrinya cantik, kalau mantan suaminya miskin, pasti menerima hadiahnya kecil, karena miskin. Masih ukuran mata antar jadi makhluk, berikanlah hikmah dengan kebijakan syar'an sifat kematangan. Cakep itu hak yang harus dilakukan sifat syariat Rasulullah ala musyi bagi orang-orang laki-laki yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti memberikan hikmah. Sekali lagi, kata-kata hikmah itu idopatnya dengan tolak mut'ah, bukan dengan nikah mut'ah sama sekali tidak ada sama sekali zina, karena tidak sah nikah dengan dibatasi waktu dan lain sebagainya. Dengan istilah nikah kontrak tidak ada dalam nikah kontrak. Itu yang bisa jadi syiar. Dan itu juga yang dulu direncanakan oleh mahasiswa Bandung selama mereka kuliah, membuat hukum itu nikah kontrak, kawin kontrak bahasanya selama masing-masing kuliah. Sudah selesai sarjana mereka bisa begitu saja, itu pun tidak diresmikan oleh ulama Indonesia. Persoalannya sekarang ini, kalau tadi kan kecewa dia tausiah tidak dibayar mas kawin, bagaimana kalau mas kawinnya sudah dibayar? Wa in talaqtum kuna min qabli an tamassuha, jika kalian menolak seorang istri sebelum kalian sentuh dia, tetapi waqad faradtum lahunna fariidhah, sedangkan mas kawinnya 100 dirham sudah dibayar lunas. Begitu tidur, oh ternyata pantesan tadi waktu makan menutupi wajah, kirain wanita soleha pakai cadar, enggak tahunya mas kawinnya sudah dibayar 100 juta. Maka kalau kalian merasa tertipu, silakan dicerai, karena nikah bukan terpaksa, tetapi kalian hanya mendapat nisfu ma faradtum yajibu lahunna wa yajibu lakum nisfu, maka kalian cuma dapat kembalian mas kawin 50 gram. Yang 50 gram itu boyan digelar nisfu, kembali kepada laki-laki, dan kepada perempuan 50 gram. Hanya separuh. Belum lagi biaya adaptasi. Ila ayahun, kecuali pihak istrinya, jauhnya kepada perempuan, kecuali pihak keluarga istrinya menyerahkan 100 gram penuh, karena mereka menyadari bahwa anaknya itu tidak sesuai dengan suaminya, maka diserahkan 100 gram penuh, maka silakan diambil. Atau yang pada dibiarkan untuk nikah atau suaminya yang sudah merelakan berapa kali
buat 100 gram buat dia. Saya malah nanti bisa nyari lagi, buat lepas aja ke bawah, nggak apa tetapi saling ridho, baik bulan bulu meninggalkan semuanya, buat bebas dan wali mungkin karena mandulatan apa jaminan buat takut dan saling memaafkan dan makhluk itu lebih dekat di takwa dengan takwa kepada Allah. Wala tansul wa tabaina, dan kalian jangan lupa bahwa kalian bulan di antara ayat al waktu wal waktu. Inna Allah bima ta'malun basir. Sesungguhnya Allah Maha Basir mengetahui terhadap apa bima ta'malun yang kalian lakukan. Sekecil apapun Allah tahu. Hafizu 'alas salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini banyak mana rahasia di ayat 238. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau begitu sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.